tahun ini disebut sebagai Mahasandi, persimpangan besar yang menentukan arah suatu negara. Dan anehnya, tanda-tanda pergeseran energi itu seakan mengarah pada sosok yang memimpin Indonesia hari ini. Di Jawa, para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Tahun 2026 bukan tahun biasa. Dalam perhitungan geotisa kuno, tahun ini disebut sebagai Mahasandi, persimpangan besar yang menentukan arah suatu negara. Dan anehnya, tanda-tanda pergeseran energi itu seakan mengarah pada sosok yang memimpin Indonesia hari ini. Di Jawa, para leluhur percaya ketika langit berubah, nasib seorang pemimpin ikut berubah. Ketika bintang bergerak, gerbang takdir ikut terbuka. Dan tahun 2026 adalah tahun di mana dua pemimpin Indonesia, yang satu matang sebagai kesatria, yang satu masih muda sebagai cahaya baru, dipertemukan oleh garis nasib yang sama. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, persimpangan takdir 2026. Dalam tradisi geotisa kuno, setiap tahun memiliki napas atau getaran energi. Tahun 2026 membawa getaran pergantian yuga kecil, fase yang membawa pemimpin dunia untuk menata ulang arah bangsa. Fase ini dikenal sebagai Mahasandi atau persimpangan besar. Bagi Indonesia, energi ini jatuh tepat pada duet Prabowo-Gibran. Ini bukan suatu kebetulan. Dalam ilmu falak Nusantara pun, tahun 2026 dianggap sebagai tahun di mana pemimpin diuji keteguhan batinnya. Di Jawa, disebut waktu di mana gapura perubahan dibuka. Dan hanya pemimpin yang hatinya stabil yang bisa melewatinya. Dan Prabowo Gibran berada tepat di tengah pusaran itu. Yang kedua, Prabowo di bawah transit Saturnus. Saturnus atau Shani dikenal sebagai planet ujian. Siapapun yang disentuh Saturnus akan diuji kedisiplinan, kesabaran, dan keteguhan moral. Tahun 2026, Prabowo masuk fase yang disebut bayangan Sade Sati. Fase ini memunculkan tekanan politik internasional, tuntutan rakyat yang meningkat, dan keputusan sulit yang tidak bisa ditunda. Dalam spiritual Jawa, ini identik dengan fase ditempa kawah condro di muko. Seorang kesatria tidak naik derajat tanpa melalui ujian berat. Ini menjelaskan mengapa menurut prediksi banyak orang, Prabowo terlihat lebih berhati-hati, lebih pendiam, namun lebih tajam dalam mengambil keputusan di 2026. Diamnya bukan berarti pasrah, diamnya adalah tanda sedang membaca medan. Yang ketiga, Gibran dalam pengaruh Jupiter. Jika Prabowo diuji Saturnus, maka Gibran berada di bawah pengaruh Jupiter atau guru dalam mahadasa yang sangat kuat. Dalam geotisa, Jupiter membawa kebijaksanaan, kemudahan berbicara, pembukaan kesempatan, dan naiknya kredibilitas. Fase ini identik dengan menemukan cahaya di dalam diri. Di Jawa, Jupiter sering dikaitkan dengan dewa guru, sosok yang membuka kecerdasan batin seseorang. Karena itu, 2026 menjadi tahun ketika Gibran terlihat semakin matang, semakin tenang, dan semakin diterima. Energi Jupiter membuat seseorang terlihat lebih adem, dan hal ini sangat terasa pada sosok Gibran sepanjang 2026. Yang keempat, Guru Chandra Yoga kenaikan popularitas. Yang membuat tahun 2026 menjadi menarik adalah hadirnya formasi langit yang disebut Guru Chandra Yoga.
perpaduan harmonis bulan dan Jupiter. Ini merupakan salah satu yoga paling kuat untuk popularitas, simpati publik, dan kemampuan memimpin generasi muda. Dalam naskah Jyotisa kuno dikatakan, ketika bulan bertemu Guru, cahaya tersembunyi menjadi terang. Ini berarti Gibran memasuki fase di mana orang mulai melihat sisi yang selama ini tidak terlihat. Ketegasan, ketulusan, dan visi yang perlahan terbentuk. Dalam spiritual Jawa, ini disebut muncule sinar wahyu. Tanda seseorang sedang mendapatkan penerimaan dari rakyat. Energi ini tidak muncul setiap tahun dan tidak semua pemimpin mendapatkannya. Yang kelima, Prabowo dalam Rahu transit tahun Indrik. Rahu dikenal sebagai planet intrik, kabut, dan politik tingkat tinggi. Transit Rahu di 2026 menimbulkan rumor politik yang tidak jelas sumbernya, tekanan dari kekuatan asing, dan manuver yang harus diputuskan cepat. Namun Rahu juga punya sisi baik. Pemimpin yang kuat batinnya justru naik level ketika berada di bawah Rahu. Rahu menguji apakah seseorang punya ketegasan atau tidak. Dalam tradisi Jawa, ini disebut fase sumur tanpa dasar. Fase ketika seseorang diuji apakah tetap teguh atau ikut tenggelam. Prabowo termasuk sosok yang energinya cocok dengan alam peperangan, baik fisik maupun politik. Karena itu, bukan malah melemah, ia justru menguat ketika tekanan meningkat. 2026 akan menjadi tahun ketika Prabowo melakukan keputusan besar, mengambil langkah strategis yang mengejutkan banyak orang, dan mempertegas posisinya sebagai pemimpin yang tidak mudah digoyang dan disetir oleh antek asing. Yang keenam, Raja Yoga mulai aktif. Dalam astrologi India, ada kombinasi langit langka yang disebut Raja Yoga, kombinasi yang menandai keberkahan kepemimpinan. Menariknya, pada 2026, Raja Yoga ini mulai aktif pada duet Prabowo-Gibran. Artinya, pemerintahan mulai menemukan stabilitas, kepercayaan publik yang meningkat, dan jaringan internasional mulai menghormati Indonesia sebagai poros baru. Raja Yoga tidak berarti jalan mulus tanpa ujian. Justru yoga ini aktif ketika seseorang berhasil melewati rintangan besar. Dalam spiritual Jawa, ini identik dengan durung wayahe puncak, tapi sudah digerakkan menuju puncak. Duet ini belum mencapai masa paling kuat, tapi fondasinya sedang dipadatkan. Yang ketujuh, pemimpin tua melindungi, pemimpin muda menyinari. Dalam literasi Jyotisa kuno, ada konsep bernama Yuga Purusa Pairing. Dua tokoh dengan energi berbeda yang bekerja dalam satu garis takdir. Yang tua menjadi perisai, yang muda menjadi cahaya. Fase ini menggambarkan sinergi antara pengalaman dan pembaruan, antara ketegasan dan ketenangan. Dalam Jawa, ini disebut sebagai Dwi Tunggal Kepemimpinan. Satu menjaga gerbang kerajaan, satu menjaga cahaya rakyat. Prabowo menjadi penjaga gerbang negara. Menghadapi ancaman global, tekanan ekonomi, permainan kekuatan besar, dan intrik dari dalam negeri, Gibran Raka Buming Raka menjadi simbol perubahan, membawa energi muda yang diterima masyarakat dengan komunikasi yang lebih lembut dan diterima banyak kelompok. Keduanya berada di jalur yang sama namun dengan peran berbeda. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.